Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah keamanan cyber lanjut yang berjudul Intrusion Detection System Using Random Forest. Di mana saya eh, mengklasifikasi intrusion detection forest ini menggunakan algoritma random forest seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya jelaskan dulu pendapatnya terkait dengan algoritma yang saya gunakan. Di mana yang saya gunakan ini adalah algoritma random forest. Nah, di mana algoritma random forest ini adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan dataset dalam jumlah besar. Karena fungsinya yang bisa digunakan untuk banyak dimensi dengan skala dan performa yang tinggi. Jadi sesuai dengan dataset yang akan kita gunakan, maka menurut saya akan menggunakan algoritma random forest seperti itu. Kemudian dataset yang akan kita gunakan berasal dari KDD 199 Cup, di mana dataset ini merupakan kumpulan data yang digunakan untuk the Third International Knowledge Discovery and Data Mining Tools Competition yang kemudian diadakan bersamaan dengan KDD 99 The Fifth International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Nah, tugas kompetisinya ya adalah membangun detektor intrusi jaringan, kemudian model prediktif yang mampu membedakan antara koneksi-koneksi yang buruk yang disebut intrusi atau serangan dan koneksi yang normal atau baik. Basis data ini berisikan kumpulan data standar yang akan diaudit yang mencakup berbagai macam intrusi yang kemudian akan disimulasikan dalam lingkungan jaringan militer seperti itu. Nah, kemudian tools yang akan saya gunakan yaitu Google Colab kayak gitu. Untuk nanti kita mengklasifikasikan jenis serangan yang sering terpakai di dataset tadi kayak gitu. Mungkin selanjutnya saya akan langsung masuk ke aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan menggunakan Google Colab, di mana yang pertama saya mengambil datasetnya di Kaggle seperti itu. Jadi dataset ambil di Kaggle, kemudian habis saya install dulu environment untuk bisa dikoneksikan ke Kaggle. Kemudian di part ini saya membuat directory untuk nanti misalnya memasukkan dataset yang berasal dari Kaggle. Nah, kemudian di step selanjutnya saya mengupload API key dari Kaggle yang kemudian diambil dari masing-masing akun yang sudah kita buat dari Kaggle tersebut. Kemudian saya mengubah izin yang tadi file API key dari Kaggle tersebut. Kemudian setelah akses filenya sudah saya ubah, kemudian dataset dari KDD Cup mulai saya masukkan ke Google Colab seperti itu. Kemudian setelah selesai selesai saya download datasetnya, kemudian datasetnya saya unzip gitu ya, saya buka dari kompresnya sehingga nanti akan muncul file-file data yang yang sudah tadi kita ekstrak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di part ini saya kemudian mengimport
library yang nanti akan saya butuhkan ketika proses klasifikasi mulai dijalankan kayak gitu. Nah, pertama ini ada library OS, kemudian request, util, kemudian saya pakai TensorFlow, kemudian ada NumPy, Pandas, Matplotlib, kemudian ada library datetime dari Google Colab-nya kayak gitu. Kemudian TensorFlow yang saya gunakan di versi 2.8.2 kayak gitu. Nah, step pertamanya saya mengekstrak apa aja isi file isi data yang ada di KDD-Cup-nya sendiri, dan kemudian isi datasetnya itu kemudian diekstrak dan hasilnya seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian saya mengklasifikasi mengkelompokkan fitur-fitur yang ada di datasetnya tersebut. Nah, kemudian ini fitur-fitur yang ada di KDD-Cup itu sendiri. Ada biasa bagi continuous, ada simbolik, seperti itu. Nah, kemudian ini jenis-jenis serangan yang kemudian terdata yang masuk yang ada di dataset KDD-Cup seperti itu gitu. Jenis-jenis serangan yang ada di file data, tapi kemudian ini data trainingnya seperti itu. Dan kemudian ketika kita bikin dictionary-nya, itu nanti hasilnya seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian saya ekstraksi ke dalam bentuk data frame, data dari KDD-Cup ya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Mungkin ada dari duration-nya, kemudian ada jenis protokolnya, jenis service-nya, flag-nya, kemudian bytes-nya nanti seperti apa, sampai nanti ke label hasil dari analisis jaringannya seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba kemudian di sini saya kemudian ekstraksi atribut yang terdapat di dataset KDD-Cup KDD 199-Cup seperti itu. Nah, seperti ini ada duration, source bytes, base bytes, from fragment, dan sebagainya. Nah, kemudian saya mengkategorikan atributnya tersebut berdasar yang paling sering dipakai gitu. Nah, kemudian ada di sini ada jenis protokolnya, ada jenis service dan flag-nya kayak gitu. Nah, kemudian di sini dari label kemudian saya ingin kemudian ketika saya ingin menghitung datanya gitu ya, dari berdasarkan label dan kemudian saya mengklasifikasi datanya seperti itu. Di sini nanti baik nanti dari jenis kelasnya, jenis serangannya, maupun jumlah serangan yang sering terjadi gitu. Nah, kemudian ini saya klasifikasikan menurut berdasarkan jenis serangan yang sering terjadi di jaringan tersebut. Nah, kemudian hasil yang saya dapat adalah kemudian kelas yang sering terjadi yaitu adalah dari jenis Daniel DOS gitu ya. Kemudian jenis serangannya adalah jenis serangan morph kayak gitu. Kemudian seringnya yang terjadi yaitu totalnya 2.800.000 sekian kayak gitu. Kemudian diikuti jenis serangan Neptune dan lain-lain.
Seperti itu. Kemudian saya mengambil sampel 3 teratas jenis serangan yang ini, jenis serangan yang sering sering terjadi gitu ya, mulai dari kecil sampai terbesar kayak gitu ya. Nah, kemudian nah, kemudian ini berdasarkan sampel yang saya ambil, yaitu serangan semur, Neptune dan normal kayak gitu. Nah, kemudian saya klasifikasikan lagi. Saya klasifikasikan lagi jenis serangan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian di bagian sininya, di part selanjutnya, kemudian saya menghitung data training, data testingnya, kemudian data valid yang ada di di dataset KDDK seperti itu. Kemudian total datanya setelah setelah dihitung semua, hasilnya seperti ini. Data frame-nya berdasarkan data frame yang sudah kita ekstrak tadi. Nah, data trainnya itu seperti ini jumlahnya. Data trainnya dan totalnya 81.000, data tesnya 9.000, data validnya 9.000 juga kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya memberikan label terhadap sampel data training yang kemudian tadi saya gunakan kayak gitu. Nah, kemudian setelah saya labeling, kemudian saya mentraining data frame yang sudah saya ekstrak tadi seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba di part ini saya mencoba mengukur akurasi data testingnya seperti itu dari data frame yang sudah kita ambil tadi, dan total akurasinya itu senilai segini 0,99. Kalau kita konversi ke persen jadinya 99% kayak gitu. Nah, kemudian saya mencoba mengklasifikasikan fitur berdasarkan importance-nya kayak gitu. Dan kemudian saya ubah ke dalam bentuk persen seperti itu ya, dan hasilnya seperti ini. Nah, yang belum tidak berurut gitu ya, tetapi berdasarkan fitur-fitur tadi gitu ya, dari tingkat importance-nya itu yang sering kena ya seperti itu. Nah, jenis hasilnya seperti ini, ada duration-nya itu 20%, protokolnya sekian persen, dan segala macamnya kayak gitu. Nah, kemudian kemudian saya mencoba menghitung seberapa besar ya bias yang terjadi kayak gitu. Kemudian hasilnya seperti ini. Ada dari 0% jumlahnya 39, berartinya bukan menjadi ini. Kemudian yang paling sedikit itu di tingkat 6% kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya mencoba untuk mempreprocessing data, memperformnya kayak gitu. Di sini di part ini saya mencoba
menskalakan ya, mengukur fitnya ya. Jadi melakukan proses fitting gitu ya di sini. Jadi datanya sebelum kita olah saya coba memfitting fitur-fitur yang yang akan digunakan kayak gitu, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya olah di sini, kemudian nanti nilai fiturnya tadi, kemudian saya saya ekstraksi lagi, kemudian hasilnya seperti ini. Jumlah fiturnya semua 18 dengan kelas distributionnya seperti ini, seperti itu. Kemudian model data yang sudah saya preprocessing tadi, kemudian saya masukkan ke dalam model. Di sini saya menggunakan aktivasinya, saya gunakan Relu sama Softmax, seperti itu. Diolah, kemudian di optimizer menggunakan Adam, jenis Adam. Nah, kemudian setelah saya compile modelnya, saya masukkan ke dalam model datasetnya, hasil dari preprocessing ya. Kemudian modelnya tadi saya compile, kemudian saya fitting seperti itu. Jumlah epoch yang saya gunakan yaitu 30 epoch, dan kemudian ketika sudah selesai, akurasi yang dihasilkan itu 93%, dengan value akurasi itu 95%, kayak gitu. Kemudian ketika kita visualisasikan hasil dari fitting tadi, itu diagramnya seperti ini. Nah, di mana akurasi yang dihasilkan terkait dengan training akurasi sama validasinya, di mana yang garis biru ini merupakan data training, kemudian yang garis orange ini adalah data validasinya, di mana kemudian kesimpulannya cukup datanya cukup akurat, karena akurasi data yang ada di data training maupun validasi itu saling berdekatan gitu, kayak gitu. Walaupun memang tidak berdekatan kayak gitu. Kemudian ketika kita melihat data yang hilang, data training yang hilang maupun data validasi yang lost kayak gitu. Nah, jumlahnya begitu sedikit, dan memang data training maupun data validasinya itu mendekat, nilainya hampir sama seperti itu. Jadi bisa dipastikan bahwa dataset yang kita gunakan, kemudian hasil pengolahan data yang kita olah, model yang kita gunakan itu kurang lebih bisa dibilang akurat, seperti itu gitu. Nah, kemudian ketika kita ingin menilai akurasi datanya, seperti ini. Total akurasi datanya itu mencapai 94%, seperti itu. Dan kemudian ketika saya ingin berdasarkan kesimpulan gitu ya, menarik kesimpulan, saya menggunakan confusion matrix, seperti itu. Di mana ketika kita melihat hasilnya seperti itu. Nah, ini berdasarkan saya menggunakan Evans score untuk ingin melihat nilainya ya, melihat nilai dari ini. Nah, kemudian dari akurasi dari nilai Evans score-nya sendiri bernilai nilai
nilai akhirnya itu akurasinya totalnya 95%. Jadi bisa dibilang data yang kita gunakan ini, model yang saya gunakan itu mempunyai tingkat akurasi 95%, 95% dalam pengolahan data, dan kemudian hasil yang parameter yang dicapai yaitu hasilnya bahwa dari dataset ini serangan yang sering terjadi pada dataset ini, berdasarkan dataset ini adalah jenis serangan smurf kayak gitu. Yang kemudian setelah saya masukkan ke dalam model, kemudian dianalisis. Nah, hasil akurasinya berjumlah 95% kayak gitu. Jadi kemudian datasetnya ini jenis serangan yang sering terjadi berdasarkan dataset yang saya gunakan yaitu jenis serangan smurf kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kalau misalnya ada masukan atau pertanyaan, bisa langsung menghubungi via email atau nanti bisa lewat komentar kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada masukan dan segala macam, silahkan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.